Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugalda Mutmainah, NIM 22201519196 dari kelas A2 LK semester 3 akan menyampaikan mind mapping yang berjudul jual beli. Yang pertama ada dasar hukum. Dasar hukum jual beli ada dalam Al-Quran dan Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengharamkan jual beli lempar-melempar dan yang mengandung gharar atau penipuan. Yang kedua ada pengertian. Pengertian jual beli yaitu adalah kegiatan tukar-menukar antara barang dan barang atau antara barang dan uang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kegiatan jual beli merupakan kegiatan untuk mengais rezeki biasanya. Yang selanjutnya ada syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli ada dua. Yang pertama penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli memiliki 4 syarat sah. Yang pertama ada berakal sehat. Orang gila atau orang bodoh tidak diperkenalkan melakukan jual beli dikarenakan takut adanya unsur penipuan. Selanjutnya balik. Hal ini mempunyai tujuan agar penjual dan pembeli memahami apa yang seharusnya dipahami oleh seorang penjual dan pembeli. Anak yang belum balik dianggap belum cukup dalam mengelola harta, sehingga anak kecil tidak sah untuk melakukan ijab kabul. Diperbolehkan menjual makanan ringan untuk anak kecil. Yang ketiga ada kemauan. Dalam jual beli tidak diperkenalkan adanya unsur pemaksaan dalam jual beli melakukan antara dengan rasa suka sama suka. Akhir tidak mubazir atau pemborosan. Dalam hal jual beli tidak diperkenankan bagi orang yang pemboros, ditakutkan akan ada penyesalan setelahnya. Yang selanjutnya ada barang. Barang yang wajib yang boleh diperjualbelikan. Yang pertama suci atau mungkin disucikan. Barang yang najis tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan. Yang kedua bermanfaat. Barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat. Jika tidak memiliki unsur bermanfaat, percuma akan sia-sia. Selanjutnya dapat diserahkan. Tidak sah menjual-belikan suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, seperti ikan dalam kolam. Selanjutnya barang yang diperjualbelikan wajib milik sendiri. Pinjaman tidak sah diperjualbelikan kecuali diberi kuasa oleh sang penguasa untuk diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan jelas adanya untuk diperjualbelikan. Yang selanjutnya dari jual beli adalah rukun. Rukun merupakan dasar hukum yang paling penting. Rukun yang pertama adanya penjual. Penjual bisa bersifat perorangan, usaha atau lembaga. Yang kedua ada pembeli. Sama seperti penjual, bisa bersifat perorangan, lembaga atau usaha. Yang selanjutnya ada barang. Barang harus memiliki syarat sah yang telah dibahas sebelumnya. Terus ada alat penukar. Alat penukar bisa berupa uang atau barang yang disepakati antara penjual dan pembeli. Yang terakhir ada ijab dan kabul. Ijab merupakan ucapan dari seorang penjual, sedangkan kabul merupakan ucapan menerima dari seorang pembeli. Ijab dan kabul untuk menyepakati antara penjual dan pembeli memiliki 4 hukum. Yang pertama mubah. Hukum asal jual beli adalah mubah, yakni boleh. Yang kedua haram. Jual beli akan diharamkan, tapi akan dijelaskan di bab selanjutnya. Yang ketiga wajib. Wajib bagi orang yang memiliki banyak hutang menimbang hartanya. Dan yang terakhir adalah
sunnah memperjualbelikan barang kepada famili, sahabat atau teman terdekat. Setelah mempelajari hukum jual beli, selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam jual beli. Di sini ada 4 macam jual beli. Yang pertama ada saham. Jual beli saham atau yang biasa disebut dengan pemesanan dengan menyerahkan uang tukar terlebih dahulu dan barang diambil belakangan ataupun diantar. Yang kedua ada jual beli mutlak. Jual beli mutlak adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan secara mutlak yang sudah diselesaikan di tempat tersebut dengan alat penukar seperti uang dan lain-lain. Selanjutnya ada jual beli barter. Jual beli barter tidak harus dengan alat penukar. Dengan barang yang disepakati sesama timbangan itu sudah menjadi barter. Dan yang selanjutnya yang terakhir ada alat penukar dengan alat penukar. Maksudnya alat penukar dengan alat penukar yakni dicontohkan dengan emas atau emas dengan perak. Yang selanjutnya atau bab terakhir yang akan saya bahas di sini ada hukum jual beli yang dilarang atau hukum haram seperti salah satu hukum yang tadi akan dijelaskan di belakang, yakni hukum jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang terus di sini ada 2 cabang. Yang pertama karena kurangnya syarat dan rukun. Seperti yang akan dicontohkan adalah seperti jual beli sistem hijau. Sistem hijau merupakan jual beli padi yang belum berubah warnanya, bahkan belum bisa dipanen. Lalu buah yang masih di pohon atau ikan yang masih di dalam tambak, karena ditakutkan akan ada pihak yang tertipu atau merugi. Sperma hewan. Kenapa tidak boleh diperjualbelikan? Karena sperma hewan tidak tahu baik atau buruknya dan tidak bisa diserah terimakan. Seperti alasan yang pertama, ditakutkan ada pihak yang merasa tertipu atau merasa dirugikan. Dilarangnya nomor 2 yakni jual beli yang sah tapi diharamkan. Lalu bagaimana sah tapi diharamkan? Contohnya jual beli sistem najasi. Sistem najasi merupakan jual beli menambahi atau melebihi harga temannya agar orang lain mau membeli barang kawannya. Contoh yang kedua yakni mengecoh timbangan atau ukuran barang yang akan diperjualbelikan. Banyak kan penjual yang mengecoh timbangan. Sebenarnya perilaku tersebut tidak diperbolehkan menurut agama ataupun akal sehat karena itu salah satu perilaku tercela yang tidak diperbolehkan, seperti mengurangi timbangan perdagangan atau menjual barang yang dalamnya rusak tapi luarnya bagus. Penjelasan netpicking yang saya berikan, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.